Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya di pelajaran matematika. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Baik, apa itu fungsi komposisi? Nah, materi ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.20 ya, menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Dan 4.20 menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi komposisi. Jadi ada dua komponen di sini, fungsi komposisi dan fungsi inverse. Tapi kita di sini akan membahas yang fungsi komposisi. Baik. Nah, sebelum ke fungsi komposisi, kita harus tahu dulu fungsi itu apa. Nah, ternyata sebelum fungsi itu ada namanya relasi. Kalau di SMP mungkin dulu pernah belajar tentang himpunan ya. Himpunan itu apa? Himpunan itu, nah itu ada gambar seperti ini, namanya himpunan ya. Ada dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. Nah, relasi itu apa? Relasi itu suatu aturan yang memasangkan anggota A ke anggota B. Nah, ini dia. Ini nanti aturannya apa? Seperti itu. Ini himpunan A, anggotanya X, Y, Z. Ini boleh lebih dari 3 ya. Ini bebas. Hanya saja di sini contohnya anggotanya 3. Kemudian ini himpunan B, anggotanya juga 3. Himpunan A disebut domain. Domain itu daerah asal. Dan himpunan B namanya kodomain atau daerah kawan. Kalau ada RF, RF itu ring kodomain atau hasil, daerah hasil. Nah, di sini belum ada daerah hasilnya ya. Baik, contoh relasi di sini Ibu kasih contoh, misal ada suatu relasi, relasinya itu menyukai warna. Jadi himpunan A ada himpunan orang yang beranggotakan Ani, Dewi, Rita. Himpunan B itu ada himpunan warna. Warnanya ada 3. Merah, putih, hijau. Nah, himpunan A dan himpunan B ini akan dipasangkan dengan aturan menyukai. Jadi 3 orang ini menyukai warna apa saja yang di himpunan B. Nah, misal si Ani itu menyukai warna merah. Boleh nggak dia menyukai 2 warna? Boleh, ya kan? Menyukai itu kan hak. Nah, si Dewi itu suka warna putih misal, ya. Si Dewi suka warna putih. Kemudian Rita dia tidak menyukai 3 warna ini, maka boleh tidak punya kawan. Nah, inilah yang disebut dengan relasi. Relasi itu bebas. Dia boleh berkawan yang di B ini 2, atau tidak berkawan juga boleh. Seperti itu namanya relasi. Jadi aturan yang memasangkan himpunan A ke himpunan B, dan dia bebas. Boleh dia punya kawan, boleh tidak, dan kawannya boleh lebih dari 1. Nah, sekarang ke fungsi. Kalau fungsi itu lebih spesifik lagi. Jadi relasi itu ada bermacam-macam, ada 4 jenis ya. Nah, salah satunya itu namanya fungsi. Jadi relasi itu ada yang lebih khusus lagi, namanya fungsi. Apa itu? Nih, fungsi adalah suatu relasi dari A ke B atau dari himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota A ke tepat satu anggota di B. Nah, kalau tadi relasi kan tidak ada syarat ininya ya. Kalau ini ada syaratnya, ke tepat satu anggota di B. Jadi hanya boleh memiliki kawan 1 dan setiap anggota A itu artinya berarti semua anggota A harus punya kawan.
Beda dengan relasi tadi. Kalau relasi tadi boleh tidak punya kawan. Nah, contoh di sini sudah saya buat fungsi. Aturannya itu adalah ukuran sepatu. Nah, kalau ukuran sepatu, misal si Ani ini ukurannya 36. Kalau kita pasangkan Ani dengan 36, Dewi itu 39, dan si Rita adalah 38. Jadi, setiap anggota di A ini punya kawan, dan kawannya pasti 1. Tidak mungkin ukuran sepatu ada 2, dan pasti punya ukuran sepatu semua. Gitu ya. Itu namanya fungsi. Jadi, setiap anggota di A ini punya kawan, dan kawannya 1. Itu namanya fungsi. Oke, ini secara diagramnya ya. Nah, kita nanti akan membahas fungsi secara aljabarnya. Suatu fungsi atau pemetaan umumnya dinotasikan dengan huruf kecil F, gitu ya. F itu adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, ditulis seperti ini. A disebut domain atau daerah asal, dan B disebut kodomain, daerah kawan. Oke. Nah, di sini secara aljabarnya sekarang. Misal, ada suatu fungsi yang memetakan dari himpunan R ke himpunan R. Himpunan R ini apa? Himpunan bilangan real. Jadi, himpunannya anggotanya semua bilangan real. Ya, ke real dengan aturan, ini aturannya. Fx sama dengan x kuadrat plus 7x plus 6. Tentukanlah yang pertama F, X-nya 2, artinya daerah asalnya itu nilainya 2. Berapa hasilnya? Yang B, F min 3. Nah, kalau mau digambarkan, seperti ini ya. Ini secara diagramnya, ada himpunan R. R ini artinya bilangan real. Semua bilangan real masuk di sini. Anggotanya berarti banyak ya. Ada bilangan bulat, bilangan asli. Nah, di sini yang ada angka 1, ada angka 2, ya, 2, 3, negatif juga masuk ya. Semua bilangan negatif masuk juga, min 1, min 2, semuanya termasuk bilangan real itu adalah anggotanya. Kemudian kodomainnya itu juga bilangan real juga, jadi sama. Nah, kita mau mengkawankan seperti itu ya, dengan aturan apa? Aturannya itu Fx sama dengan x kuadrat plus 7x plus 6. Nah, nih, yang dimaksud ini. 2 ini, ya kan, yang pertama F2. Kawannya berapa? Hasilnya berapa? Seperti itu. Nah, kita cari. Dengan cara apa? Caranya adalah X-nya kita ganti angka 2. Nah, masukkan ke rumus fungsinya. X-nya diganti 2 semua. 2 kuadrat plus 7 kali 2 plus 6. 2 kuadrat sama dengan 4. 7 kali 2, 14 plus 6. 4 tambah 6, 10 tambah 14, 24. Nah, ternyata daerah hasilnya itu 24 di sini. 24. Nah, seperti itu. Dan yang B. Yang B min 3 ya. Kita mau cari kawannya min 3 itu berapa. Kita langsung substitusikan min 3 ke X, atau X-nya kita ganti min 3. Min 3 kuadrat plus 7 kali min 3 plus 6. Min 3 kuadrat 9. 7 kali min 3 min 21 plus 6.
Nah, kalian bisa menjumlahkan 9 dengan 6 dulu, 15 ditambah min 21. 15 dikurang 21, ya, min 6. Nah, ternyata hasil kawannya min 3 itu adalah min 6. Nah, seperti itu cara menghitung fungsi. Itu tadi fungsi ya. Sekarang kita masuk ke fungsi komposisinya. Fungsi komposisi itu apa? Nah, Ibu akan memberikan ilustrasi yang sederhana ya, seperti ini. Ini ada gambar kayu gelondongan. Ini masuk ke mesin. Maka menjadi sebuah serbuk ya. Serbuk. Kemudian diolah lagi menjadi kertas ternyata. Nah, fungsi komposisi itu, ini kan ada dua aturan ya, ada dua fungsi, berarti fungsi pertama itu dari kayu gelondongan menjadi serbuk kayu, gitu kan. Kemudian dimasukkan lagi ke mesin, yang kedua itu menjadi kertas. Nah, kalau fungsi komposisi itu digabungkan seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Himpunan A ke B dengan fungsi G, kemudian B ke C fungsi F. Nah, dia bisa digabungkan langsung menggunakan F bundaran G. Nah, ini adalah notasi fungsi komposisi. Penulisannya adalah F bundaran GX, yaitu penggabungan antara fungsi F dengan fungsi G. Jadi, apa itu fungsi komposisi? Atau komposisi fungsi? Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan lambang bundaran kecil, ya, dibaca dengan komposisi atau bundaran. F bundaran gx artinya G dimasukkan ke fungsi F. G bundaran F itu artinya F dimasukkan ke fungsi G. Langsung saja supaya kalian. Oke, Ibu akan memberikan contoh fungsi komposisi ini secara diagram dulu ya. Misal diketahui ada fungsi F itu dari A ke B dan G dari B ke C. Nah, seperti ini. A kawannya 1 oleh fungsi F. Kemudian 1 kawannya G oleh fungsi G. Kemudian B kawannya 3 oleh fungsi F. Dan 3 ini kawannya P oleh fungsi G. Tentukanlah G bundaran FA. Cara menyelesaikannya adalah, nah, nih, A ini tadi kan kawannya 1 ya, oleh fungsi F, maka ditulis FA. Daerah asalnya A itu hasilnya 1. Dan dari B ke C itu oleh fungsi G, maka ditulis G1 itu kawannya G. Jadi, G bundaran FA ditulis, penulisannya adalah G ini FA sama dengan G. FA itu hasilnya 1. Nah, G1 itu hasilnya G. Seperti itu. Maka G bundaran FA hasilnya adalah G. Seperti itu. Paham ya? Jadi, G bundaran F itu ditulis GFA. Nah, FA-nya sendiri ini hasilnya kan 1. Maka diganti angka 1. Kemudian G1 itu hasilnya
Q, maka ditulis Q. Artinya G bundaran FA itu sama dengan Q. Nah, sifat komposisi fungsi yang pertama tidak bersifat komutatif. Jadi F bundaran G hasilnya tidak sama dengan G bundaran F. Yang kedua bersifat asosiatif. F bundaran G bundaran H dengan dikelompokkan G dengan H itu sama dengan F bundaran G yang dikelompokkan dengan bundaran H. Hasilnya sama dengan F bundaran G bundaran H. Jadi bersifat asosiatif. Yang ketiga memiliki fungsi identitas. Ditulis IX sama dengan X itu sendiri. Atau F bundaran I sama dengan I bundaran F itu hasilnya F itu sendiri. Oke. Sekarang contoh aljabarnya. Diketahui fungsi F itu dari R ke R dan G dari R ke R juga dengan Fx-nya 3x-1 dan Gx-nya 2x kuadrat plus 5. Tentukanlah yang pertama G bundaran F dan yang B F bundaran G. Oke, kita selesaikan dulu yang A. Gimana caranya? G bundaran Fx, caranya adalah, diperhatikan ya, kita tulis dulu G Fx. Nah, di sini hanya mencari rumus ya, tidak mencari nilai. G Fx-nya kita masukkan apa di situ? 3x min 1. Ya, rumusnya kan ini ditulis 3x min 1 kita masukkan. Kemudian G rumusnya apa? G itu rumusnya Gx sama dengan 2x kuadrat plus 5. Karena ini yang di dalam kurung 3x min 1, jadi kita sesuaikan dengan rumus Gx ini. X-nya ini diganti apa yang sesuai dengan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung kan 3x min 1, maka X-nya itu adalah 3x min 1 itu kuadrat ya. Nah, maka dikuadratkan plus 5. 2. Nah, ini dikuadratkan dulu. 3x min 1. Kalau kalian bingung, tulis seperti ini boleh. Plus 5. Jadi ini dikali silang seperti ini. 3x kali 3x, 9x kuadrat. Kemudian 3x kali min 1 min 3x. Terus min 1 kali 3x min 3x. Min 1 kali min 1 plus 1 tambah 5. Hasilnya adalah, nah ini dikalikan dulu dengan angka 2. 18x kuadrat. Semuanya kalikan dengan 2 ya. Min 6x plus 2 plus 5. Nah, yang sejenis kita gabung. Min 12x itu berasal dari min 6 dengan min 6. 2 tambah 5 adalah 7. Nah, ini adalah hasilnya. Kita hanya mencari rumus G bundaran Fx. Dan yang B, F bundaran G berarti F. Nah, yang di dalam kurung itu adalah G, ya kan? Ini kan G-nya yang di belakang. Nah, maka yang masuk G dulu. F, G-nya kita masukkan 2 2x kuadrat plus 5. Kemudian kita masukkan ke fungsi F. Fungsi F itu rumusnya ini. X ini harus sesuai dengan yang di dalam kurung ini ya. Karena yang di dalam kurung kan 2x kuadrat plus 5. Maka 3 2x kuadrat plus 5. Jadi harus apa yang sesuai dengan yang di dalam kurung ini menjadi yang di sini. Nah, ini kan yang di dalam kurung 2x kuadrat plus 5. Maka x-nya ini adalah 2x kuadrat plus 5. Baru dikurang 1. Paham ya? Ini 6
X kuadrat plus 15 dikurang 1. 6X kuadrat plus 14. Nah, ini adalah fungsi F bundaran Gx-nya. Oke. Nah, contoh kedua. Jika fx 2x min 5 dan gx 3x plus 1, tentukan yang A. Kerjakan yang A. F bundaran gx. Perhatikan lagi caranya. Ditulis F. Ini boleh kurung biasa, boleh kurung kurawal ya. Nah, seperti ini. Gx-nya kita masukkan ke fx. Kemudian gx-nya itu adalah 3x plus 1. Ini ya. Kita masukkan 3x plus 1. Kemudian masukkan ke rumus fx. Fx-nya ini. X-nya. Nah, X yang di sini itu tergantung yang di dalam kurung ini. Kalau hanya X, di sini X saja. Tapi kalau yang di dalam kurung 3X plus 1, maka menjadi 2 kali 3X plus 1 min 5. Seperti itu. Jadi, tergantung apa yang di dalam kurung. Ya. Jadi X ini diganti apa yang di dalam kurung yang di sini. 6X plus 2 kali 1, 2 min 5. 6X min 3 ya. 2 dikurang min 5. Nah, yang B ini dia mencari nilai F bundaran G-nya untuk nilainya 4. Kita masukkan saja. Rumusnya kan 6X min 3, maka ya kan, ini F bundaran Gx-nya rumusnya 6X min 3. Kalau di sini ditanya F bundaran G4, maka X-nya kita ganti 4. 6 kali 4 dikurang 3. 24 dikurang 3. 21. Seperti itu. Kemudian yang C. Yang C tadi G bundaran Fx sama dengan G Fx. Jadi gantian. Sekarang Fx-nya yang dimasukkan. Fx-nya adalah 2x min 5. Nah, kita masukkan ke rumus G. Ini diganti apa yang ada di dalam kurung G. Di dalam kurung G ini kan 2x min 5, maka 3 2x min 5 ditambah 1. 6x min 15 tambah 1 menjadi 6x min 14. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan latihan berikut. Hanya ada 2 soal, semoga kalian bisa mengerjakan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.